Ini dia yang ngalamin sendiri. Waktu itu dia tuh masih jadi maba di salah satu universitas yang terkenal banget di Malang. Mereka ada penataran maba buat naik gunung bareng senior-seniornya. Gunungnya juga gak jauh-jauh dari Malang. Nama gunungnya Arjuno. Mereka berangkat bertujuh, 6 laki sama 1 perempuan. Nah seniornya tuh ada 3 orang, sisanya maba. Dan mulai naik sekitar jam 4 sore dari pos registrasi pertama. Estimasi waktu dari pos pertama ke pos kedua tuh kurang lebih 4 jam. Akhirnya sampailah mereka di pos kedua. Mereka istirahat sebentar, duduk di bawah, selonjoran dulu bertujuh. Terus posisinya tuh mencar-mencar, gak deket-deketan. Di pos 2 ini, katanya tuh gak bisa ngeliat ke langit. Jadi ketutupan sama pohon gede gitu. Kebayangkan jadi segelap apa. Nah tiba-tiba Sony tuh denger kayak ada yang manggil. Suaranya tuh kayak woi woi. Akhirnya si Sony nengok ke temennya. Siapa yang manggil? Terus temennya tuh jawab, gak ada. Nah pas didiemin, lama-lama tuh suaranya jadi halus. Woi, woi. Merinding dong si Sony sama teman-temannya. Oh yang denger tuh mereka semua? Semuanya denger Moy. Oh. Terus mereka ngajak yang lain pindah. Langsung tuh jalan ke arah pos 3. Jadi akhirnya mereka takut banget nih. Terus dikasih tau lah sama seniornya, nanti kalau udah sampai di pos 3 jangan ada yang jalan duluan ya. Soalnya banyak yang nyasar di pos 3. Terus juga dibilangin kalau bisa sih jalan ke pos 3-nya pas udah terang aja. Nah karena posisinya itu tuh malam, mereka akhirnya nenda dulu. Jadi mau istirahat dulu kan sambil nunggu terang buat lanjut ke pos 3. Sony sama teman-temannya tuh bangun tenda. Mereka ada 2 tenda, yang satu tenda senior, yang satu tenda maba. Akhirnya pas Sony tidur, katanya Sony tuh ngigo-ngigo terus. Dan dia tuh mimpi. Dia ngelihat sosok warnanya hitam, gede banget, berbulu, dan matanya tuh warna merah. Pas Sony lagi mimpi itu, kondisi tenda sebelah tuh seniornya lagi pada masak-masak. Karena niatnya tuh maba-maba ini istirahat, yang ngejagain tuh seniornya. Terus senior yang cowok namanya Bagas ngelihat kalau ada sosok hitam gede lagi nutupin tendanya si maba-maba ini. Terus karena Bagas juga takut, akhirnya dia beresin semua peralatan masaknya. Terus dia masuklah ke tenda buat tidur. Nah gak sampai di situ aja Muibi. Pas mau nyoba tidur, Bagas tuh ngerasa kalau tendanya para senior ini tuh kayak dilemparin batu-batu gitu di titik yang sama. Akhirnya karena penasaran dan dia pengen ngecek tenda maba, dia keluar lah. Dan bener aja, si Bagas ngeliat dengan jelas sosok hitam berbulu gede, matanya merah, lagi duduk di belakang tendanya Sony sambil ngeliatin ke arah tenda senior ini. Gue mau cerita tentang kejadian mistis yang ada di Gunung Sumbing. Gue juga baru tahu ternyata Gunung Sumbing itu jadi salah satu gunung yang terkenal angker di Indonesia. Ada satu cowok namanya Aceng. Dia tuh orang Bekasi. Dia ini solo hiking ke Gunung Sumbing. Nah posisinya Aceng ini berputus. Dia galau batu dan akhirnya dia milihlah healingnya itu buat naik gunung. Singkat cerita, akhirnya Aceng ini nyampe di Gunung Sumbing sekitar jam 3 sore. Akhirnya mulai tuh daki. Dari pos 1 ke pos 2, pos 3 aman-aman aja. Nah pas sampai di pos 3, Aceng ini sholat dulu isyaan. Dan pas beres isya, dia mau coba buat tidur di tendanya. Pas dia mau istirahat, mau tidur, tiba-tiba Aceng tuh dengar ada kayak suara tangisan gitu dari kiri tendanya. Dengar ada suara kayak gitu, Aceng tuh diam dulu. Dia sambil fokus, bener gak yang dia dengerin, dari mana sumber suaranya. Sampai pada akhirnya suara tangisan itu makin kenceng. Si Aceng ngecek lah keluar tenda buat ngeliat sambil bawa senter, karena kan gelap udah malam kan. Pas Aceng nyorot senternya ke salah satu sudut yang ada di gunung itu, tiba-tiba dia denger jelas banget ada suara bisikan kayak, jangan digubris, itu setan. Nah suara itu si Aceng tuh nggak tahu dari mana asalnya, karena di pos 3 itu cuma ada dia doang. Anjir, dia di satu pos tidur sendirian malam-malam. Iya, gokil sih. Nah di situ tuh Aceng kaget banget lah, karena dia ketakutan, nggak pakai pikir panjang. Akhirnya Aceng ini beresin lagi tendanya dan milih buat lanjut lagi jalan ke pos 4. Singkat cerita, Aceng sampailah di pos 4 ini sekitar jam 9-10an malam. Pos 4 ini namanya pos Pestan. Pos tersebut tuh kayak bentukannya dataran luas, dan pasti tuh banyakan orang-orang kalau misalnya bermalam di pos 4 tuh ya pasti tempatnya di situ. Nah tapi di malam itu tuh cuma ada 2 tenda doang, termasuk Aceng. Udah tuh dia juga ngerasa safety karena dia akhirnya nggak sendirian. Ada 1 tenda lagi, akhirnya dia bangun tuh tendanya. Beres ngebangun tendanya, dia mau nyoba tidur karena dia ngerasa kayak, yaudah ini waktu udah gue tidur dan ada orang lain kok, jadi dia aman. Pas Aceng lagi nyoba tidur, dia tuh ngerasa kayak gelisah gitu loh, kayak tidur baru nyawanya hilang dikit kebangun. Pokoknya resah lah tidurnya dia. Kenapa dia ngerasa kayak gitu? Karena Aceng tuh denger Nat, di luar tendanya dia tuh kayak ada suara benda gerak gitu, kayak gitu.
Nah dia denger lama, dia merhatiin lagi suaranya, dan ternyata bener, dia gak salah denger. Ngecek lah, si Aceng ini keluar. Pas Aceng buka tendanya, dia keluar, dia ngeliat di depan tendanya persis tuh ada ular gede banget ngelilingin tendanya dia. Di situ tuh dia langsung takut banget, dia langsung masuk lah ke tendanya lagi. Aceng nunggu tuh hampir 1 jaman lebih. Dia mau ngecek lah kayak si ular ini masih ada apa enggak, karena takutnya kalau misalnya masih ada ya nyawa dia terancam gitu kan. Udah tuh dia buka tendanya pelan-pelan. Pas dia buka tendanya, tiba-tiba Nat, di depan dia persis ada kuntilanak terbang yang berusaha masuk ke dalam tendanya Aceng. Jadi kayak dia tuh papasan sama kuntilanak yang lagi terbang ke arah dia gitu loh. Di situ tuh Aceng shock banget dan akhirnya dia black out. Kejadian ini terjadi di tahun 2012. Ada anak cewek namanya Fania. Dan Fania ini tuh udah pisah orang tuanya Nat. Papanya udah pergi sama istri barunya, dan dia tinggal sama mamah dan abangnya. Fania ini umur 13 tahun dan dia masih duduk di SMP kelas 3 waktu itu. Mama papanya ini pisah nggak baik-baik. Kondisinya tuh semua jelek banget lah. Sampai mamanya sekarang pun udah jadi tulang punggung keluarga gitu. Karena abangnya ini juga masih kuliah. Abang itu temperamental banget dan rasanya tuh tiap di rumah tuh dia nggak betah gitu. Jadi kayak pengen keluar mulu gitu. Sampai akhirnya mamanya ini mutusin buat pindah rumah ke yang lebih kecil karena sumber duitnya sekarang cuma dari mamanya kan. Papanya udah ninggalin Fania dan keluarganya kan. Singkat cerita, mereka udah pindah ke rumah yang lebih kecil dan kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di rumah barunya ini. Papanya itu kolektor seni gitu. Banyaknya sih lukisan, tapi dia juga suka sama patung-patungan kayak gitu. Lukisan sama patungnya tuh semua ditinggal gitu Nat, nggak ada satupun dibawa sama bapaknya. Nah mamanya mikir karena ini lukisan dan patungnya masih bagus juga, dia mikir kayak ya berarti masih bisa dijual dong. Dibawalah patung dan semua lukisan ini ke rumah barunya mamahnya yang ditinggalin sama Fania saat ini. Abangnya sering pergi, mamahnya juga karyawan swasta, jadi harus pergi mulu juga. Saya pada akhirnya Fania tuh suka sendirian di rumah. Udah semingguan di rumah baru, rumahnya tuh juga masih agak berantakan lah, tapi ruang tamunya tuh udah enak, udah bisa didudukin gitu. Dan bentuk rumahnya ini kayak ada rak besar yang misahin antara ruang tamu sama ruang TV, kebayang nggak? Iya. Jadi sekatnya bukan tembok tapi lemari gitu ya. Bener. Nah raknya ini diisi sama patung-patung kecil peninggalan papahnya, koleksi-koleksi papanya semua. Dan di tengah rak itu ada satu koleksi kesayangan papanya, yaitu bayi monyet yang dimasukin ke dalam toples dan isinya tuh air keras. Sorry Moy, ini bayi monyetnya bayi monyet asli atau bohongan? Bayi monyet asli. Jadi kayak kan kita biasa di rumah-rumah orang kan ada kayak burung asli dikerasin kan. Nah ini tapi bayi monyet. Oke. Nah kejadian pertama, mama dan abangnya Fania itu lagi pergi sekitar jam 8-an malam. Nah waktu itu Fania tuh lagi kayak ngedance cover sendiri di ruang TV pakai speaker dan volume yang gede banget gitu. Dia ngelakuin itu karena dia ngerasa sepi gitu loh. Jadi dia mending ngedance cover sendiri gitu lah. Pokoknya dia berkegiatan lah sendirian di rumahnya. Nah udah selesai ngedance-nya, dia duduk tuh di sofa main HP. Tiba-tiba dia ngeliat kalau toples yang isinya bayi monyet itu buka sendiri. Ya maksud gue gak mungkin lah, logikanya kan itu di dalamnya air keras, gak disentuh sama sekali. Tiba-tiba kok bisa kebuka sendiri gitu kan. Nah pas Fania berdiri, dia jalan tuh ke deket toplesnya buat nutup lagi gitu kan. Tiba-tiba Fania denger dari gudang yang lokasinya ada di belakang rumahnya si Fania ini. Fania denger ada kayak suara berisik, kayak ada orang lagi kayak beres-beres gitu. Dan pas dilihat sama Fania, pintu gudang tuh rada kebuka dikit gitu Nat. Nah Fania ini berniat buat nutup pintunya. Dan abis itu dia ngerasa abis udah nutup pintu dia mau keluar lah, entah kemana biar dia tuh gak ngerasa sendirian gitu. Nah pas Fania mau tutup pintunya, dia pegang gagang pintunya kan. Tiba-tiba dari dalam gudang itu ada tangan yang warnanya pucet banget, berdarah-darah, lagi genggam tangannya Fania. Kenceng banget. Dan pas Fania nengok ke atas, Fania ngeliat ternyata yang genggam tangan dia itu adalah sosok cewek pakai daster. Terus tuh daster tuh bersimbah darah gitu. Dan di tangan cewek itu ada bayi monyet yang tali pusarnya tuh masih nyambung ke kemaluan sosok cewek itu. Aduh, ya ampun.